Kalau malam itu saya nggak lari dari rumah majikan saya, mungkin sekarang saya sudah nggak ada di dunia ini. Dan kalau saya nggak memberanikan diri cerita sekarang, mungkin akan ada orang lain yang mengalami apa yang saya alami. Majikan saya itu punya usaha kuliner. Awalnya biasa saja, warungnya kecil, pembelinya juga nggak banyak. Tapi setelah dia pulang dari Gunung Kawi, semuanya berubah. Warungnya tiba-tiba ramai. Uangnya mengalir deras. Setiap malam, orang-orang rela antre. Tapi bersamaan dengan itu, ada sesuatu yang ikut pulang bersama majikan saya. Dan sesuatu itu meminta bayaran. Bayarannya bukan uang, bukan tanah, bukan juga emas, tapi manusia. Saya pernah melihat sendiri bagaimana majikan saya melakukan ritual di kamar belakang rumah. Dan yang paling saya sesali, malam itu saya ketahuan sedang mengintip. Dia melihat saya, lalu dia bilang, "Boksri, kalau kamu sudah tahu rahasia saya, berarti kamu juga sudah siap menjadi bagian dari perjanjian ini." Nama saya bukan Boksri. Saya sengaja menggunakan nama samaran untuk melindungi diri saya dan keluarga. Dan hari ini, saya akan menceritakan semuanya. Selamat datang di Mr. Mistis, sebuah akun yang menghadirkan cerita-cerita horor, kisah mistis, pengalaman nyata, sampai teror dari dunia lain yang mungkin selama ini cuma kalian dengar dari bisik-bisik orang. Di video kali ini, kita akan mendengarkan kesaksian seorang pembantu rumah tangga yang mengaku pernah bekerja pada seseorang yang melakukan pesugihan Gunung Kawi demi membuat bisnisnya ramai. Apakah benar semua itu terjadi? Atau mungkin ada rahasia lain yang selama ini disembunyikan? Kalian yang menilai sendiri. Kalau kalian pernah mendengar cerita serupa, coba tulis pengalaman kalian di kolom komentar. Siapa tahu pengalaman kalian justru bisa menjadi bahan cerita di video berikutnya. Dan seperti biasa, jangan lupa klik like kalau kalian suka dengan cerita seperti ini. Subscribe Mr. Mistis, karena di sini kita nggak cuma mendengar cerita tentang hantu. Kita mencoba membuka rahasia yang mungkin selama ini sengaja disembunyikan. Sekarang, matikan lampu kalau kalian berani, pakai headset dan dengarkan baik-baik. Karena cerita Boksri dimulai dari sebuah motel rotam yang awalnya terlihat sangat biasa. Seperti yang saya bilang tadi, nama saya bukan Boksri, itu cuma nama samaran. Saya sengaja memakai nama ini karena sampai sekarang saya masih takut. Bukan cuma takut sama majikan saya, tapi saya takut kalau sesuatu yang pernah ada di rumah itu masih mengikuti saya. Saya ini sebenarnya orang kampung. Dulu saya tinggal di daerah Jawa Tengah. Hidup saya biasa saja, nggak punya banyak uang, tapi juga nggak pernah kekurangan. Sekitar beberapa tahun yang lalu saya pergi ke Jakarta untuk bekerja. Waktu itu saya sudah setengah baya. Anak-anak saya sudah mulai besar. Saya berpikir, daripada cuma tinggal di kampung dan penghasilan nggak menentu, lebih baik saya bekerja di kota. Akhirnya saya mendapat pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga di rumah seorang pengusaha kuliner. Anggap saja nama majikan saya Pak Dharma. Nama itu juga bukan nama sebenarnya. Pak Dharma punya usaha makanan, bukan restoran besar. Awalnya cuma semacam warung makan keluarga yang berada di kawasan padat di Jakarta. Lokasinya dekat jalan raya. Kalau pagi, suara kendaraan sudah ramai. Motor lewat, angkot berhenti. Pedagang sayur lewat sambil berteriak menawarkan dagangan. Rumah Pak Dharma juga sebenarnya nggak terlalu mewah. Rumah 2 lantai, bagian depan dipakai untuk tempat tinggal. Di sampingnya ada dapur besar. Dan di belakang, ada satu ruangan yang jarang sekali dibuka. Waktu pertama kali saya bekerja di sana, saya nggak curiga apa-apa. Saya cuma tahu tugas saya membersihkan rumah, memasak, dan sesekali membantu menyiapkan bahan makanan. Pak Dharma waktu itu orangnya baik. Kalau saya bekerja dengan benar, dia nggak pernah marah. Istrinya juga ramah. Anaknya 1. Namanya saya samarkan sebagai Rian. Rian ini waktu itu masih remaja. Anaknya pendiam, jarang keluar rumah. Kalau saya lihat, dia sering duduk sendirian di ruang tengah sambil main ponsel. Semua terlihat normal, sangat normal. Sampai suatu malam, saya mendengar suara orang berjalan di belakang rumah. Tok, tok, tok. Seperti suara telapak kaki orang yang berjalan pelan di lantai. Saya pikir Pak Dharma.
Jadi saya keluar dari dapur. Tapi begitu saya lihat lorong belakang, nggak ada siapa-siapa. Lampunya menyala. Pintu kamar belakang tertutup. Saya kembali ke dapur. Beberapa detik kemudian, tok, tok, tok. Suara itu terdengar lagi. Kali ini dari dalam kamar belakang. Saya sempat berpikir mungkin tikus, tapi langkahnya terlalu teratur, seperti orang. Dan yang membuat saya merinding, langkah itu berhenti tepat di depan pintu dapur. Hening. Saya berdiri diam. Saya nggak berani menoleh. Lalu terdengar suara napas. Panjang, berat. Seperti ada seseorang berdiri sangat dekat di belakang saya. Padahal waktu itu saya sendirian. Saya memberanikan diri menoleh. Nggak ada siapa-siapa. Sejak malam itu, saya mulai sering merasakan sesuatu yang aneh. Kadang-kadang saya melihat bayangan hitam lewat di ujung lorong. Cepat sekali. Kadang seperti orang berdiri. Kadang seperti perempuan berambut panjang. Tapi setiap saya lihat lagi, hilang. Saya pikir mungkin saya kecapekan. Namanya juga kerja. Bangun pagi, tidur malam. Kadang-kadang kurang istirahat. Saya mencoba berpikir positif. Tapi kemudian kejadian-kejadian aneh itu mulai semakin sering. Suatu pagi saya sedang menyapu halaman. Saya mencium bau yang aneh. Bau seperti kemenyan. Bukan bau dupa biasa. Lebih pekat. Lebih tajam. Seperti bau tanah basah yang dicampur sesuatu. Saya bertanya kepada istri Pak Dharma. Bu, tadi malam ada yang bakar kemenyan ya? Ibu itu langsung diam. Wajahnya berubah. Lalu dia cuma menjawab, nggak ada. Saya pikir mungkin saya salah dengar. Tapi kemudian saya melihat sesuatu di belakang rumah. Di dekat pintu ruangan yang selalu dikunci. Ada bekas tanah basah. Padahal malam itu nggak hujan. Tanahnya seperti baru diinjak. Ada bekas telapak kaki. 1, 2, 3. Dan anehnya, ukuran telapak kaki itu kecil. Seperti kaki anak-anak. Saya mengikuti jejaknya. Sampai ke depan pintu kamar belakang. Jejak itu berhenti. Nggak ada jejak yang keluar. Waktu itu bulu kuduk saya langsung berdiri. Saya mulai bertanya-tanya, kalau memang ada anak kecil masuk ke situ, bagaimana dia keluar? Dan kalau tidak ada siapa-siapa, lalu siapa yang membuat jejak itu? Sejak saat itu saya mulai takut melewati lorong belakang. Tapi saya tetap bekerja. Saya butuh uang. Dan saya pikir, selama saya nggak ikut campur urusan keluarga majikan, saya akan aman. Ternyata saya salah. Perubahan paling besar terjadi setelah Pak Dharma pergi beberapa hari. Katanya dia pergi ke Jawa Timur. Saya nggak tahu persis kemana. Yang saya tahu, dia pergi bersama seorang laki-laki tua. Orangnya aneh. Saya cuma pernah melihatnya sekali. Badannya kurus, rambutnya putih, dan Tatapannya itu seperti orang yang bisa membaca isi kepala kita. Sebelum pergi, Pak Dharma bilang kepada saya, "Mbok, kalau saya belum pulang, kamar belakang jangan dibuka." Saya jawab iya. Waktu itu saya nggak berpikir macam-macam. Tapi Pak Dharma pulang 3 hari kemudian. Dan sejak hari itu, bisnisnya berubah. Warung yang biasanya sepi, mendadak ramai. Bukan ramai biasa, ramai sekali. Orang antre sampai keluar jalan. Bahkan beberapa kali makanan habis sebelum jam makan siang. Saya ikut senang. Pak Dharma juga terlihat sangat bahagia. Dia mulai membeli mobil baru. Rumah direnovasi. Peralatan dapur diganti. Semua serba baru. Tapi ada satu hal yang berubah. Pak Dharma jadi sering mengurung diri, terutama malam Jumat. Setiap malam Jumat, dia pasti masuk ke kamar belakang. Sendirian, dan saya mulai mendengar suara-suara. Kadang suara seperti orang berbisik, kadang seperti suara perempuan menangis, kadang terdengar suara anak kecil. Pak, Pak, Pak. Suara itu memanggil Pak Dharma. Saya pernah mendengarnya sendiri. Waktu itu saya sedang mencuci piring. Tiba-tiba dari arah belakang rumah terdengar suara anak kecil. Pak. Saya langsung berhenti. Air keran masih mengalir. Saya menoleh. Nggak ada siapa-siapa. Lalu suara itu terdengar lagi. Pak, kali ini lebih dekat. Dari balik pintu. Jaraknya mungkin cuma 2 meter dari saya.
Saya nggak berani membuka pintu. Saya berdiri diam. Lalu terdengar suara anak kecil tertawa. Saya langsung lari ke kamar. Saya kunci pintu. Sepanjang malam saya nggak berani keluar. Besok paginya saya cerita ke istri Pak Dharma. Tapi dia malah bilang, "Bob, jangan banyak tanya. Cuma itu. Jangan banyak tanya." Sejak itu saya mulai sadar. Sepertinya semua orang di rumah itu tahu sesuatu, kecuali saya. Dan mungkin Rian. Karena tidak lama setelah itu anak Pak Dharma mulai sakit. Awalnya demam, lalu sering muntah. Tubuhnya semakin kurus, matanya cekung. Yang paling aneh, setiap malam dia selalu bilang melihat seseorang. Katanya ada perempuan berdiri di depan kamarnya. Perempuan itu selalu mengenakan pakaian hitam, rambutnya panjang, dan wajahnya tidak terlihat. Saya pernah menemani Rian saat dia sakit. Dia menggenggam tangan saya, lalu dia berbisik, "Bo, kalau nanti saya mati, jangan biarkan Bapak bawa saya ke belakang." Saya langsung merinding. Saya tanya maksudnya apa, tapi dia cuma menangis. Beberapa hari kemudian, Rian meninggal. Secara tiba-tiba, katanya kondisi tubuhnya memburuk. Tapi saya melihat sendiri, malam sebelum dia meninggal, dia masih bisa berbicara. Bahkan masih makan sedikit. Tapi pagi harinya, dia sudah tidak ada. Yang membuat saya curiga. Malam sebelum Rian meninggal, saya mendengar suara dari kamar belakang. Suara Pak Dharma. Dia seperti sedang berbicara dengan seseorang. Saya mendengar dia berkata, "Saya sudah kasih 1." Lalu ada suara lain. Suara perempuan. Pelan sekali. Seperti berbisik dari dalam sumur. Belum cukup. Besok paginya, Rian meninggal. Saya nggak tahu apakah itu kebetulan. Mungkin memang kebetulan. Mungkin Rian memang sakit. Tapi sejak saat itu saya nggak bisa berhenti berpikir. Kalau memang semua ini kebetulan, kenapa suara itu mengatakan 1? Dan kenapa suara itu mengatakan belum cukup? Setelah kematian Rian, rumah itu berubah. Benar-benar berubah. Pak Dharma tidak terlihat sedih seperti orang kehilangan anak. Dia justru semakin sibuk. Bisnisnya semakin besar. Warung kecil itu berubah menjadi restoran. Cabang baru dibuka. Orang-orang bilang Pak Dharma sedang berada di puncak kesuksesan. Tapi saya tahu sesuatu. Setiap malam Jumat, pasti ada ritual. Saya sering melihat Pak Dharma membawa kantong hitam ke kamar belakang. Kadang ada bunga, kadang ada makanan, kadang ada benda-benda yang saya nggak mengerti. Dan setiap kali dia keluar dari kamar itu, wajahnya selalu pucat. Pernah suatu malam saya melihatnya berdiri di dapur. Dia sedang mencuci tangannya. Lama sekali, air mengalir, tapi dia terus menggosok tangannya. Saya bertanya, "Pak, tangannya kenapa?" Dia menoleh, wajahnya kosong. Lalu dia menjawab, "Bukan darah." Saya bingung. Saya lihat tangannya. Gak ada apa-apa. Pak Dharma lalu tersenyum dan berkata, "Kadang mata manusia suka melihat sesuatu yang sebenarnya gak ada." Setelah itu dia pergi. Saya berdiri di dapur. Dan beberapa detik kemudian, saya mencium bau amis, bau darah. Padahal gak ada daging mentah di sana. Saya mulai berpikir untuk berhenti bekerja, tapi saya takut. Bukan takut kehilangan pekerjaan. Saya takut kalau saya pergi, sesuatu akan terjadi. Karena saya merasa, sejak kematian Rian, ada sesuatu yang memperhatikan saya. Setiap kali saya berjalan melewati lorong, saya merasa ada mata yang melihat. Kadang saya mendengar langkah kaki mengikuti saya. Kalau saya berhenti, suara itu berhenti. Kalau saya berjalan, suara itu ikut berjalan. Tok, tok, tok. Suatu malam saya akhirnya melihatnya. Bukan bayangan, bukan suara, tapi sosok. Waktu itu sekitar jam 2 pagi. Saya terbangun karena haus. Saya keluar kamar. Lampu lorong mati. Saya berjalan pelan. Dan ketika sampai di depan kamar belakang, saya melihat seorang perempuan berdiri di sana. Rambutnya panjang, pakaiannya hitam, tubuhnya membelakangi saya. Saya pikir itu istri Pak Dharma. Saya panggil, "Bu?" Sosok itu diam. Saya panggil lagi, "Bu?" Perlahan, sosok itu menoleh. Wajahnya tidak ada. Benar-benar tidak ada wajah, cuma permukaan
kulit pucat. Saya langsung jatuh terduduk. Dan ketika saya berkedip, sosok itu sudah hilang. Tapi pintu kamar belakang terbuka. Dan dari dalam ruangan itu, saya mendengar suara Rian. "Boki, tolong saya." Saya langsung lari. Saya masuk kamar. Saya kunci pintu. Dan malam itu saya menangis sampai pagi. Sejak kejadian itu, saya yakin ada sesuatu yang salah dengan rumah tersebut. Tapi saya belum tahu apa. Sampai akhirnya, pada suatu malam, saya melihat semuanya. Malam itu hujan. Hujannya deras sekali. Petir berkali-kali menyambar. Sekitar tengah malam saya terbangun. Saya mendengar suara dari belakang rumah, seperti suara benda jatuh. Brak! Saya pikir mungkin ada barang yang jatuh. Saya keluar kamar. Lorong gelap. Semua lampu mati. Tapi dari celah pintu kamar belakang, ada cahaya merah. Saya mendekat, pelan-pelan. Jantung saya berdegup kencang. Saya sebenarnya ingin kembali. Tapi rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Saya berdiri di depan pintu. Pintunya sedikit terbuka. Saya mengintip, dan saya melihat Pak Dharma. Dia duduk bersila di lantai. Di depannya ada semacam sesajen, ada bunga, ada makanan, ada beberapa benda yang saya nggak kenal. Dan di tengah ruangan, ada sebuah wadah besar. Di dalamnya ada sesuatu yang berwarna hitam pekat. Saya nggak tahu apa. Yang jelas, baunya sangat menyengat, seperti tanah basah, seperti darah, seperti sesuatu yang sudah membusuk. Pak Dharma mengenakan pakaian hitam. Di depannya ada kain, dan saya melihat sebuah foto Rian. Saya langsung menutup mulut. Saya ingin pergi, tapi kemudian Pak Dharma mulai berbicara. Saya sudah memenuhi janji. Saya sudah memberikan yang pertama. Sekarang usaha saya semakin besar. Saya mau lebih. Lalu terdengar suara, bukan suara manusia. Seperti suara banyak orang berbicara bersamaan. Lebih. Pak Dharma menunduk, lalu berkata, "Apa yang kalian mau?" Suara itu menjawab, "Yang tinggal di rumah." Saya langsung membeku. Yang tinggal di rumah. Waktu itu saya langsung sadar, yang dimaksud bukan Pak Dharma, bukan istrinya, bukan siapa-siapa. Yang dimaksud saya ingin lari, tapi kaki saya tidak bisa bergerak. Lalu tiba-tiba, Pak Dharma berhenti berbicara. Dia menoleh ke arah pintu, tepat ke arah saya. Padahal saya berdiri di balik pintu. Dia seharusnya nggak bisa melihat saya, tapi dia tersenyum. Lalu berkata, "Boksri." Saya langsung lemas. Dia tahu saya mengintip. Pak Dharma berdiri, berjalan menuju pintu. Pelan, tok, tok, tok. Setiap langkahnya seperti menghantam dada saya. Saya mundur, lalu dia membuka pintu. Wajahnya tenang, bahkan terlalu tenang. Dia melihat saya dan berkata, "Sudah berapa lama kamu berdiri di situ?" Saya nggak bisa menjawab. Mulut saya seperti terkunci. Pak Dharma lalu tersenyum. "Kamu lihat semuanya?" Saya menggeleng. Dia mendekat, lalu berbisik, "Gak apa-apa, sebentar lagi kamu juga akan mengerti." Saya langsung lari, tapi pintu depan rumah terkunci. Saya coba buka, gak bisa. Saya teriak minta tolong. Gak ada yang menjawab. Dari belakang saya mendengar suara Pak Dharma. "Boksri, jangan lari, kamu sudah tahu terlalu banyak." Saya terus berusaha membuka pintu, sampai akhirnya Pak Dharma berdiri di belakang saya. Saya bisa merasakan napasnya. Dia berkata, "Kalau kamu cerita ke siapa-siapa, kamu yang akan menggantikan Rian." Saya menangis. Saya memohon. Saya bilang saya nggak akan cerita. Tapi Pak Dharma justru tertawa. Lalu dia berkata sesuatu yang sampai sekarang masih saya ingat. "Kamu pikir Rian mati karena sakit?" Dunia saya seperti berhenti. Pak Dharma bilang, Rian adalah bagian dari perjanjian. Dan sekarang, perjanjiannya belum selesai. Saya bertanya, "Perjanjian apa?" Pak Dharma hanya tersenyum, lalu berkata, "Gunung Kawi."
Saya langsung teringat cerita-cerita yang pernah saya dengar. Pesugihan, jalan pintas mencari kekayaan. Tapi saya nggak pernah menyangka akan melihatnya sendiri. Pak Dharma bilang dia datang ke Gunung Kawi. Dia mencari seseorang, orang tua yang membantunya. Dia diberi syarat, dan salah satu syaratnya adalah harus ada tumbal. Pak Dharma bilang awalnya dia mengira tumbalnya hanya sesuatu yang sederhana. Tapi ternyata yang diminta adalah orang yang dekat, orang yang berada di dalam rumah. Dan setelah Rian meninggal, dia bilang perjanjiannya belum lunas. Masih ada satu nama saya. Saya nggak tahu bagaimana saya bisa keluar malam itu. Mungkin karena petir menyambar, mungkin karena pintu tiba-tiba terbuka, atau mungkin karena sesuatu di kamar belakang menginginkan saya tetap hidup. Saya lari. Saya nggak bawa pakaian, nggak bawa uang. Saya cuma mengambil tas kecil. Saya keluar dari rumah itu. Lari ke jalan. Hujan masih turun. Saya naik kendaraan umum pertama yang saya temui. Saya pergi ke terminal, dan saya pulang ke kampung. Saya nggak pernah kembali. Saya juga nggak pernah menghubungi Pak Dharma. Tapi beberapa minggu setelah saya sampai di kampung, saya mendapat kabar. Restoran Pak Dharma terbakar. Api menghanguskan sebagian bangunan. Tapi anehnya, kamar belakang itu tidak terbakar. Padahal ruangan itu berada di tengah bangunan. Semua bagian di sekitarnya hangus. Tapi kamar itu tetap utuh. Orang-orang bilang, setelah kejadian itu, Pak Dharma menghilang. Nggak ada yang tahu kemana. Istrinya juga pergi. Restorannya tutup. Dan sejak saat itu, saya berusaha melupakan semuanya. Tapi beberapa bulan lalu, saya mendapat telepon dari nomor yang tidak saya kenal. Saya angkat. Nggak ada suara, hanya suara napas. Lalu terdengar suara seorang anak kecil. Bok, saya langsung mengenali suara itu. Suara Rian. Dia berkata, "Bapak belum selesai." Saya langsung menutup telepon. Sejak malam itu saya mulai sering bermimpi. Saya melihat rumah itu. Saya melihat kamar belakang. Dan di dalam kamar itu ada Pak Dharma. Dia duduk sendirian. Di depannya ada sebuah pintu. Pintu yang sama. Dan di balik pintu itu ada seseorang berdiri. Setiap saya mendekat, orang itu selalu berkata, "Bok Sri, kapan kamu pulang?" Saya nggak tahu apakah semua ini benar-benar sudah berakhir. Mungkin Pak Dharma sudah mati. Mungkin dia masih hidup. Mungkin pesugihan itu memang nyata. Atau mungkin semua yang terjadi hanyalah kebetulan. Tapi saya punya satu pertanyaan. Kalau semua itu cuma kebetulan, kenapa setiap kali saya mendengar suara anak kecil memanggil nama saya, di luar rumah, saya selalu ada bekas telapak kaki kecil. Dan yang paling aneh, setiap kali bekas kaki itu muncul, jumlahnya selalu sama. 3 langkah dari jalan menuju pintu rumah saya. Tapi tidak pernah ada jejak yang kembali. Jadi kalau kalian bertanya kepada saya, apakah saya percaya pesugihan itu ada? Saya nggak tahu. Tapi saya tahu satu hal. Orang yang mencoba mengambil jalan pintas untuk mendapatkan sesuatu harus siap membayar harga yang mungkin tidak pernah mereka bayangkan. Karena terkadang yang kita kira sebagai keberuntungan bisa jadi adalah awal dari sebuah perjanjian. Dan yang paling menakutkan dari sebuah perjanjian dengan sesuatu yang tidak terlihat adalah ketika kita sudah lupa bagaimana cara membatalkannya. Saya cuma berharap cerita saya ini cukup di Pennsylvania. Cukup untuk membuat orang berpikir 2 kali sebelum mencari kekayaan dengan cara seperti itu. Karena saya sudah melihat sendiri, uang bisa datang. Bisnis bisa ramai. Kehidupan bisa berubah. Tapi kalau semuanya harus dibayar dengan nyawa seseorang, apakah kekayaan itu masih layak disebut keberuntungan? Dan kalau kalian bertanya, apakah saya masih pernah mendengar suara Rian? Jawabannya, masih. Tok, 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 kak. Seperti sekarang, dia datang lagi. Padahal, rumah saya ada di kampung, jauh dari Jakarta. Jauh dari rumah Pak Dharma. Tok, tok, tok. Maaf, saya rasa saya harus berhenti sampai di sini. Tapi sebelum saya pergi, saya cuma mau bilang satu hal.
Kalau suatu malam kalian mendengar suara seseorang memanggil nama kalian dari luar rumah, jangan langsung menjawab. Pastikan dulu siapa yang memanggil, karena belum tentu yang berdiri di luar sana adalah manusia. Tok, tok, tok. Tiba-tiba terdengar suara anak kecil berbisik. Mbok, hening. Bapak belum selesai. Begitulah kesaksian Boksri. Sebuah cerita yang menyisakan banyak pertanyaan. Apakah benar Pak Dharma melakukan pesugihan Gunung Kawi? Apakah kematian anaknya benar-benar berkaitan dengan ritual yang dilakukannya? Dan siapa sebenarnya sosok yang selama ini mengikuti Boksri? Yang lebih mengerikan, apakah semua ini benar-benar sudah berakhir? Atau justru perjanjian itu masih berjalan sampai sekarang? Tentu saja, kita tidak pernah tahu kebenaran sebenarnya. Cerita ini merupakan kisah naratif horor yang disampaikan sebagai sebuah kesaksian dan tidak dimaksudkan untuk membuktikan atau mengklaim kebenaran praktik pesugihan maupun kejadian supranatural tertentu. Tapi satu hal yang bisa kita renungkan, keinginan manusia untuk mendapatkan sesuatu dengan cara instan terkadang bisa membawa seseorang ke jalan yang tidak pernah mereka bayangkan. Jadi, kalau menurut kalian, apakah Pak Dharma benar-benar melakukan pesugihan? Atau semua kejadian yang dialami Boksri sebenarnya punya penjelasan lain? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi Mr. Mistis. Karena di sini, cerita yang paling menakutkan kadang bukan tentang apa yang kita lihat, tapi tentang apa yang mungkin sedang melihat kita. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan ingat, kalau malam ini kalian mendengar ketukan dari luar rumah 3 kali, jangan buru-buru membuka pintu. Karena bisa jadi yang mengetuk sudah lama menunggu kalian pulang.